Aku sudah punya kamera seperti ini. Lihat ini guys. Nah, bagus guys. Ini bisa ditonton guys. Kita akan tonton dulu channel lain. Kameraku pindah dulu di sini. Nah, aku mau nonton. Tunggu. Kita akan nonton Goku guys. Oke, kita langsung nonton. Oke. Aduh. Kakek yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poli dan adesif membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poli dan cleanser bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Bisa gitu ya. Dan ini guys. Apa ini? Masih melanjutkan part sebelumnya, Moro kembali mendapatkan bapaknya sebagai penjahat yang hari itu makin membuat G-Factor ketakutan. Berbeda dari sebelumnya, kekuatan Moro yang sekarang sudah jauh lebih tinggi. Goku merasa kesal dengan semua ini karena ancaman Moro nggak ada habisnya. Tiba-tiba, Pangeran Congak bangkit lagi dan merasa dirinya sangat marah. Dia bertekad akan kembali mengeluarkan semua energi Moro. Tapi saat Vegeta melancarkan serangannya, semuanya dapat dihindari dengan mudah. Vegeta sampai melesat menabrak tanah. Dia yang masih belum menyerah lalu bangkit lagi untuk terus melancarkan serangannya. Meski begitu, kecepatan yang Moro gunakan saat ini terlalu tinggi. Selain itu, Moro yang udah tahu jika teknik yang Vegeta gunakan baru akan bekerja saat pukulannya kena. Jadi, selagi Moro bergerak cepat, Vegeta nggak akan bisa berbuat apa-apa. Gohan bilang 73 yang diserap Moro mungkin kekuatannya hanya akan bertahan selama 30 menit. Piccolo pun setuju akan hal itu karena mereka pernah bertarung sebelumnya. Tapi Moro menegaskan bahwa kekuatannya kini telah kembali kepadanya. Jadi, semua kekuatan atau teknik 73 tidak memiliki batasan waktu lagi. Tiba-tiba, Moro menghilang dari hadapan Vegeta, lalu muncul di belakang untuk mencekik lehernya. Kita tahu bahwa ini adalah teknik 73 untuk meniru jurusnya. Dalam sekejap, kemampuan Vegeta juga telah menjadi milik Moro. Gohan lalu menjelaskan situasinya pada Goku tentang kemampuan 73 yang sangat merepotkan. Lalu Vegeta dihajar dengan kayaknya Goku itu punya kekuatan Master Ultra Instinct ya. Tapi dia tidak keluarkan ya. keras dan bersiap akan menghabisinya menggunakan sebuah laser. Dan ternyata laser yang Moro gunakan adalah teknik Vegeta yaitu Big Bang Attack. Seketika laser itu langsung menghantam Vegeta, membuat teman-teman yang lihat aja sampai khawatir. Dampak kehancurannya begitu besar yang meskipun Vegeta selamat, namun tubuhnya sudah sekarat. Moro sontak ngeremehin teknik Vegeta yang katanya memiliki nama besar namun laser yang begitu kecil. Piccolo bilang jika situasinya sekarang jauh lebih buruk, Moro yang mudah meniru kekuatan Vegeta tentunya juga akan bisa menggunakan teknik pembelahan arwah paksa. Jadi, meskipun Goku dan Vegeta bisa menggunakan fusion atau anting Potara sebagai cara terakhir, tapi dengan teknik Vegeta, Moro dapat memisahkan mereka kembali. Itu artinya gabungan tidak akan berguna, bukan? Teman-teman yang ada di istana kami aja sontak terkejut. Harapan mereka akan benar-benar kandas. Nah, di saat semua G-Factor nggak dapat bertarung lagi, Dende bertekad untuk memulihkan energi mereka. Meskipun resikonya sangat besar, sebagai Dewa Bumi, Dende nggak bisa hanya duduk diam. Jika dia sampai mati, inilah perpisahan terakhirnya. Lalu, Dende pun pergi ke medan tempur. Di sisi lain, Krillin yang juga akan pergi ke tempat Goku merasakan semua energi G-Factor makin melemah. Dia menyesal karena gak sempat ngasih kacang senju ini pada Goku. Dengan tertatih-tatih, Krillin terus melompat-lompat di bebatuan. Kemudian, kita akan melihat lagi gabungan Piccolo dan Gohan untuk menghentikan Moro. Mereka menyerangnya sekuat tenaga, tapi hanya pakai kaki. Bisa guys. Dihempaskan menghantam ini kan Mbak Moro ini terlalu kuat. Ini adalah dihajar pakai tendangan madun dan diakhiri laser cendol bertubi-tubi. Tiba-tiba Piccolo menghentikan kaki Moro menggunakan tangan Luffy. Tapi Moro yang gak bergeming langsung menembaknya dengan laser besar. Meski begitu, Piccolo bilang dia gak akan melepaskan tangannya walaupun dia dibunuh. Moro membalas jika dia memang sengaja nggak akan membunuh mereka karena mereka semua adalah makanannya. Tiba-tiba Gohan yang ternyata masih hidup segera membuat cincin energi besar untuk mengunci pergerakan Moro.
Ternyata itu semua adalah rencana Piccolo dan Gohan yang gak dapat Moro sadari. Terakhir, Goku muncul dengan Sun Kaido lalu segera Goku menghajar Super Moro Saiyan Blue. menggunakan Kamehameha. Meskipun Moro berhasil menahan lasernya, Goku bertekad akan mengalahkannya sekarang karena dia adalah harapan terakhir. Goku membesarkan lagi Kamehameha itu hingga meledak dengan dahsyat. Piccolo, Gohan, dan Jaco aja sampai merasakan efek kehancuran itu. Nah, dari serangan itu, meskipun gak membuat Moro mati, namun tangannya berhasil Goku hancurkan. Moro aja sampai kaget kenapa ini bisa terjadi. Tapi kemudian Moro berjalan ke depan Goku dan tiba-tiba Moro menumbuhkan kembali tangannya sambil menusuk Goku. Semua orang sontak dibuat terkejut dengan hal itu. Nah, dari serangan itu membuat tubuh Goku bolong seperti donat. Alasan Moro bisa menumbuhkan tangannya lagi karena dia menyimpan regenerasi Piccolo yang didapatkan 73. Dan Goku yang udah nggak berdaya langsung terjatuh di depan Moro. Setelah itu, Moro akan menyerap energi Goku sebelum Goku mati. Tiba-tiba, Gohan bergerak dengan cepat menyerang Moro dan melancarkan serangan dahsyat. Meski begitu, dengan perbedaan kekuatan mereka sekarang, nampak serangan Gohan seperti lalat kecil saja, cuy. Moro nggak bergeming sedikit. Lalu, Moro balik melancarkan pukulannya, membuat Gohan langsung tepar dalam sekejap. Moro menyadari jika Gohan sempat menaikkan kekuatannya dalam sekejap. Hal itu karena bangsa Saiyan memang selalu mendapatkan kekuatan tambahan saat terdesak. Tapi Moro menegaskan jika hanya segitu kekuatannya itu belum cukup untuk mengalahkannya. Kemudian Dende menghubungi Piccolo menggunakan telepathy call untuk ngasih tahu dia akan pergi ke sana. Dia akan memulihkan kondisi mereka. Tapi Piccolo meminta Dende untuk segera menghentikan telepathy call ini. Karena Piccolo tahu jika Moro pasti mendengar pembicaraan mereka. Dan benar aja, Moro nggak nyangka kalau bangsa Namex mempunyai kemampuan pemulihan. Dia berkata kalau hal itu akan menjadi ancaman baginya. Jadi, Moro pun kembali menggunakan sihirnya untuk membuat sebuah pelindung agar tak ada orang lain bisa masuk. Selain itu, pelindung ini juga mencegah para G-Factor untuk bisa kabur. Nah, Dende yang baru sampai hanya bisa melihat mereka dari balik pelindung. Begitu juga dengan Krillin yang gak dapat melakukan apapun untuk membantu mereka. Kemudian, Moro kembali menyiksa mereka dengan menghempaskan Piccolo dan Jaco secara brutal. 17 dan 18 mencoba untuk melawan, namun dengan 2 jari aja mereka dihempaskan kembali dengan ganas. Piccolo yang masih bisa bangkit meminta maaf pada Jaco karena udah menyeretnya sejauh ini. Jaco yang memiliki harga diri sebagai polisi galaksi berkata kalau itu nggak usah dipikirin. Dia berkata kaburnya Moro adalah tugasnya juga. Jadi jika planet ini musnah sudah seharusnya dia... Kalau bilang out it won't go as bad over this. Ikut bersamanya. Nah, mendengar itu, Piccolo bersemangat lagi dan gak perlu merasa bersalah. Dia langsung membuat sebuah bola energi untuk meledakkan dirinya dan tempat ini. Dalam pelindung ini akan menjadi keuntungan bagi Piccolo karena gak ada yang dapat kabur darinya. Jaco yang dengar itu langsung panik. Dia seperti ingin menarik lagi kata-kata yang udah dia ucapkan. Tapi nasi udah menjadi bubur campur kecap. Piccolo akan segera melepas ledakan itu. Namun sebelum itu terjadi, dia diserang oleh Moro menggunakan laser ciptaannya yaitu makan kau sepuasnya. Lagi-lagi tubuh Piccolo langsung bolong seperti Goku. Nah, dari hal itu membuat Jaco jadi dilema nih. Di samping dia takut ledakan Piccolo, dia juga takut kepada Moro. Dan setelah semua G-Factor dikalahkan, kini yang tersisa hanyalah Jaco saja. Piccolo, Gohan, Goku, 17, 18, dan Vegeta sudah babak belur dihajarnya. Dende yang melihatnya begitu sedih dan merasa dirinya nggak berguna untuk melindungi bumi ataupun menolong teman-teman. Dende merasa dia hanyalah dewa bumi yang payah. Tiba-tiba, pelindung itu terbuka sedikit, membuat Dende bisa masuk ke dalamnya. Seseorang dengan pakaian malaikat berkata bahwa ini masih belum selesai. Dende langsung terkejut melihat orang itu. Di tempat lain, Jaco hanya bisa mengandalkan pistol kesayangannya dan berharap bisa menahan Moro. Moro sendiri nggak tertarik dengan Jaco karena dia memiliki energi yang kecil. Jadi, Moro akan melenyapkannya lebih dulu. Jaco yang panik langsung melancarkan tembakannya. Tiba-tiba peluru pistol itu menjadi 2 yang seketika mengenai Moro dan meledak. Jaco berpikir apakah dia yang melakukannya. Dan ternyata yang sebenarnya melakukan itu bukanlah Jaco, melainkan Merus yang memutuskan untuk datang. Oh my god, ini guys, ini adalah Merus guys.
Yang malaikat itu guys, yang terlalu kuat guys. Moro begitu kesal karena dalam serangan tadi terdapat energi ki yang dimasukkan. Dia bertanya apakah Merus benar-benar polisi galaksi. Sedangkan Jako yang udah nggak melihat Merus selama ini bertanya dari mana saja dia. Selain itu, Jako yang udah melihat banyak Jipek tertumbang berkata jika mereka sebagai polisi galaksi pun mungkin gak ada kesempatan. Tapi dengan senyumannya Merus bilang kalau kedatangannya ke sini cuma untuk menyelesaikan latihan Goku. Nah, di saat mereka lagi berbicara, Goku dan yang lain tiba-tiba menghilang. Moro aja sampai nggak sadar akan hal itu. Dia yang begitu kesal langsung melenyapkan pelindung itu dan gak akan membiarkan Merus bertindak seenaknya. Lalu, Jako berkata bahwa Moro mempunyai kemampuan untuk melacak seseorang. Jadi, Merus yang paham juga langsung bergerak untuk mengulur waktu. Merus menggunakan tongkat saktinya lalu menyerang Moro dengan ganas. Nah, di sini Moro mulai curiga kepada Merus karena energi kehidupan Merus nggak dapat Moro rasakan. Moro bertanya apakah Merus adalah dewa? Tanpa berkata apa-apa, Merus terus melancarkan serangannya, membuat Moro hanya bertahan saja. Kemudian Moro mencoba menyerang balik, tapi dengan mudahnya dihindari Merus. Lalu, duar, Merus menggunakan tongkatnya untuk menghajar Moro sampai terbang. Dari serangan itu membuat Moro sadar bahwa Merus memanglah bukan orang biasa. Begitu juga dengan Jako yang gak nyangka kekuatan Merus bisa sekuat ini. Lalu mereka pun kembali memulai pertarungan. Sementara itu, Goku dan yang lain ternyata dibawa menjauh ke tempat lain. Di sana juga ada Dende yang siap buat menyembuhkan mereka. Dan yang menyelamatkan mereka ternyata adalah Whis dan Beerus yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke bumi. Namun tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk membantu, tapi semata-mata karena Beerus cari makanan. Salah satu alasan Beerus menyelamatkan mereka karena di bumi ini tempatnya makanan enak. Jadi dia nggak mau kalau makanan favoritnya sampai punah. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat Bulma. Beerus mulai sadar jika mereka telah kehilangan Merus yang pergi bersama mereka. Di sini sepertinya Whis pura-pura nggak tahu dan berkata kalau mereka nggak perlu khawatir. Kemudian Dende berhasil nyembuhin Goku kembali, membuat Gohan anaknya sampai senang. Lalu Goku bertanya di mana Moro sekarang. Dende bilang kalau saat ini Moro lagi bertarung melawan malaikat. Sontak aja Goku langsung teringat kepada Merus. Goku nggak tahu apa yang Merus pikirkan karena dengan bertarung seperti itu bisa membuat Merus akan lenyap. Jadi Goku pun meminta Dende untuk menyembuhkan yang lain sementara dirinya akan pergi menghentikan Merus. Saat ini Merus sendiri lagi beradu serangan sengit. Lalu Moro menggunakan laser yang untungnya masih bisa ditahan. Tapi saat Merus lengah, Moro menghempaskan tongkat itu lalu menghajar Merus menggunakan sundulan. Terakhir Moro menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Merus menghindari semuanya dan saat Moro kembali datang, Merus menggunakan tongkat untuk menahannya. Moro sadar jika Merus sebenarnya nyembunyiin kekuatan aslinya. Hal itu karena Merus hanya mengandalkan tongkatnya saja. Gak lama kemudian, Goku pun sampai di tempat mereka. Moro yang lihat aja. Halo guys. Belanja kebutuhan sehari-hari di Lazada, kirimnya cepat dan gratis ongkir. Kenapa kalah? Sampai kaget si Goku yang udah bolong kayak donat kok bisa pulih secepat ini. Goku yang khawatir pada Merus segera memintanya untuk berhenti. Merus sendiri merasa dirinya baik-baik saja karena dia belum menggunakan kekuatan malaikatnya. Nah tapi Goku yang gak mau mengambil resiko langsung bergerak untuk menggantikannya. Dia kembali menggunakan perubahan Saiyan. Meski begitu, kekuatan Moro yang masih jauh di atasnya membuat Goku nggak dapat mengenainya. Berapa kali pun Goku menyerang, Moro selalu bergerak lebih cepat. Di tempat lain, Whis dan Beerus merasakan kekuatan Goku. Beerus bertanya apakah Goku bisa menang. Nah, Whis menjawab jika Goku hanya menggunakan Sense, itu sangat membuatnya ragu. Goku kembali dihajar bertubi-tubi dan sontak kembali ke bentuk biasa. Hal itu membuat Goku kecewa. Merus sudah mengajarkannya Ultra Instinct, tapi Goku masih tetap belum bisa menguasainya. Tapi Merus tersenyum dan bilang kalau latihan Goku sudah berhasil. Dan dia menegaskan hanya tinggal satu dorongan lagi. Tiba-tiba leher Merus dicekik oleh Moro karena Moro tertarik ingin meniru kekuatan Merus. Tapi dengan kekuatan malaikatnya, tangan tersebut berhasil diputuskan. Moro pun menumbuhkan tangannya kembali dan merasa sangat begitu kesal.
Sedangkan Merus berpikir jika kemampuan peniru Moro sangatlah merepotkan. Jadi, Merus bertekad akan menyegel kemampuan itu. Sementara itu, Berus mulai merasakan jika Merus akan bertindak serius dengan memakai kekuatan malaikatnya. Yang hal itu akan sangat beresiko. Whis membalas jika dia nggak bisa bertindak kecuali langsung dari perintah Berus. Berus sontak jadi panik karena dengan begitu dia bisa dimarahi pendeta agung. Jadi, Berus memutuskan kembali untuk menghentikan Merus. Saat ini, Merus sendiri sudah memulai pertarungannya di mana dengan kekuatan malaikat Moro sampai nggak berkutik. Dia menghempaskan Moro dengan keras lalu menghancurkan kristal yang ada di tangannya. Merus juga bilang pada Goku meskipun dia seorang malaikat, tapi setelah bergabung dengan polisi galaksi, di dalam diri Merus telah tumbuh rasa keadilan. Di sini, Jaco pun akhirnya tahu jika identitas Merus sebenarnya adalah seorang malaikat. Mereka kembali menyerang dengan brutal, lalu dengan mudahnya Merus menghempaskan Moro ke atas. Lalu, tongkat malaikat yang dia pakai digunakan sebagai pistol yang langsung menghancurkan kristal di tangan kanan Moro. Dengan begitu, Moro nggak dapat lagi meniru jurus seseorang. Tapi, tubuh Merus juga mulai tembus pandang, membuat teman-teman yang lihatnya aja sampai khawatir. Meski begitu, Merus sudah membulatkan tekadnya dan berkata bahwa kedamaian di galaksi layak diperjuangkan. Khususnya setelah bertemu dengan Goku dan yang lain, membuat Merus kini telah berubah. Dan Merus menegaskan bahwa serangan selanjutnya mungkin adalah serangan terakhirnya. Berus yang baru datang sontak begitu panik dan merasa mereka sudah terlambat. Ditambah, Berus sangat kesal pada Whis karena sebenarnya Whis sudah tahu Merus akan melakukan ini. Jadi, agar mereka nggak dihukum Daishinkan, mereka harus segera mencari alasannya. Sedangkan Merus memulai serangan terakhirnya, membuat Goku berteriak seperti ingin menghentikan Merus. Merus teringat kembali perkataan Goku di mana hal tersebut membuat Merus menemukan jati dirinya. Dia nggak akan berhenti meskipun harus mati. Moro melemparkan bola energi ke arahnya, tapi Merus mampu menembusnya dengan mudah. Lalu, dalam sekejap Merus berada di depan Moro dan segera menghancurkan kristal terakhir menggunakan pukulannya. Moro pun langsung terpental menghantam tanah. Dan seperti yang Merus katakan, bahwa ini telah menjadi serangan terakhirnya. Tubuhnya kemudian perlahan mulai menghilang. Goku nggak nyangka ini bisa terjadi di mana dia yang seorang pemeran utama harus merelakan temannya mati. Meski begitu, Merus tampak bahagia dan bilang kalau Goku akan segera menguasai Ultra Instinct, di mana kekuatan itu jauh lebih stabil dari sebelumnya dan percaya Goku nggak akan kalah dari Moro atau siapapun juga. Di detik-detik terakhir, Merus mengungkapkan kalau dia sangat mencintai galaksi ini karena penuh dengan kesenangan. Jadi, dia meminta Goku untuk melindungi semua itu. Setelah itu, Merus pun lenyap nggak tersisa. Berus dan Whis hanya bisa melihat kematian Merus dan sangat menyayangkan hal tersebut. Whis berkata jika Merus adalah adiknya yang canggung. Jadi, jika Whis diciptakan sebagai manusia, mungkin dia akan langsung menangis ya. Goku yang udah mengeluarkan banyak amarah lalu segera melepaskan semua kekesalan itu hingga tenang kembali. Dia belajar satu pelajaran penting dari Merus bahwa dia nggak bertarung sendirian. Sebelumnya, Goku diselamatkan oleh Dende dan juga Vegeta, lalu terakhir oleh Merus yang mengorbankan nyawanya. Jadi, itu semua yang membuat Goku bisa sampai sejauh ini. Kemudian, Goku bertanya apa alasan Jaco bergabung dengan polisi galaksi. Dengan semangat, Jaco menjawab jika dia ingin menjaga perdamaian di galaksi ini. Goku tersenyum dan bilang Merus juga merasa begitu. Dan saat ini Goku juga adalah polisi galaksi yang sama sepertinya. Jadi, bagi Goku melindungi galaksi adalah tugasnya juga. Setelah itu, Moro pun bangkit lagi dari kekalahannya dan dia sontak begitu kaget Merus nggak ada dimanapun. Goku menegaskan jika Merus sudah nggak ada. Jadi, lawan Moro sekarang adalah dirinya. Goku yang telah memiliki semangat dan harapan Merus langsung menaikkan aura kinya. Kali ini, kekuatannya pun tampak begitu beda. Gohan dan Piccolo langsung menyadari bahwa kekuatan dahsyat ini berasal dari Goku. Begitu juga dengan Berus dan Whis yang memutuskan untuk menonton pertarungan ini sampai selesai. Mereka akhirnya bisa melihat kembali Ultra Instinct yang sempurna. Kemudian setelah Goku menaikkan aura ki-nya, semua tempat di sana kembali tenang dengan Goku yang telah membangkitkan Master Ultra Instinct. Moro dan Jaco sampai terkejut dengan perubahan Goku yang sekarang. Lalu Goku segera berjalan mendekati Moro dengan ketenangan. Moro mencoba menyerangnya menggunakan laser, tapi tiba-tiba Goku sudah muncul di dekatnya. Kali ini kecepatan Goku pun berada di atas Moro hingga Moro nggak dapat mengenai serangannya. Dan hanya dengan sekali hentakan saja, tubuh Moro langsung terhempas menghantam tanah. Moro yang gak terima kembali meluncur untuk menyerangnya.
Tapi lagi, Goku dapat menahan semua serangan Moro hanya menggunakan satu tangan aja. Sekeras apapun Moro mencoba, dirinya nggak dapat mengenai Goku. Berus berkata jika gerakan Goku yang sekarang sudah semakin halus. Hal itu mungkin berkat latihan yang Goku lakukan bersama Merus, bukan? Moro benar-benar sudah bukan tandingan Goku. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Lanjut channelnya. lagi guys di part berikutnya guys. Aduh. Gak apa-apa sih, kita lihat dulu. Kita lihat dulu chatnya, komentarnya. 30 detik yang lalu yai aku pertama nonton YPP Movie. Perfect Ultra Instinct. Ternyata si sapi kuatnya setara Jiren yang hanya kelebihan si sapi bisa nyerap kekuatan. Astaga. Oke. Keren. Kapan nih versi animenya lawan Moro ada? Oke, ada lagi komentarnya. Semangat terus Bang YPB. BTW Goku makin kuat aja. Ada ping. Mantap Bang, lebih cepet uploadnya. Jadi lebih seneng. Soalnya Goku versus Moro seru. Kita lihat dulu komentarnya. Pengen diamond. Kita coba lihat di channel dia. Oke, kayaknya saya yang lebih banyak sih. Subscribe-nya 22 guys. Subscribe tuh guys. Jadi dia masih 18 ya. Jadi kalian harus subscribe ya. Subscribe channel dia guys. Supaya dia senang. Baru kita akan bergabung sama dia. Tapi dia kalau serat itu sampai 1000 baru bisa bergabung. Jadi itulah video kita menentang YPP Movie. Selesai. Dadah.